di kemarin itu dirimu iklan baru spend berapa? 2 jutaan. Baru 2 jutaan. Terus kamu dapat closing di 9,5 juta ya? Atau lebih malahan ya? 12-an. Setelah konsultasi ini ya terbuka gitu ya, terbuka wawasannya dan lebih paham. Ternyata Facebook Ads ini sebenarnya hanya tools aja gitu ya. Iya, betul. Sebenarnya hanya tools aja, dan untuk teman-teman nyawanya itu bukan di tools ini, tapi nyawanya itu ada di bisnis tersebut gitu ya. Kalau misalnya bisnisnya aja, dan alhamdulillah klienku kemarin juga ada kabar baik Mas, baru spend 10 harian dan spendnya baru 1 jutaan, itu bisa dapat omset 6 jutaan itu dari klienku gitu Mas. Berarti kamu nggak pakai interest ya kemarin? Enggak, pakainya brut semua. Iya, ya dan tuh. aku kemarin juga tak pakai brut dan itu berhasil. Ya, berarti kan bukan brutnya, tapi karena itu tadi ngulik di luar dashboardnya. Itu waras guys. Halo guys, kali ini kita ada klien lagi nih. Ini ada Mas TH Wong Solo ini ya. Mas TH ini kemarin konsultasi sudah menyelesaikan sampai yang keempat kali. Ada perkembangan yang menurut aku itu bagus ya. Bagus dalam artian di studi kasusnya Mas TH ini ada dampaknya. Nah, pasti teman-teman di sini penasaran kan, bisnisnya Mas TH itu apa? Terus apa sih yang dilakukan, terus sebelumnya dia ngapain gitu. Dan spoiler ya, Mas TH ini di kemarin itu dirimu iklan baru spend berapa? 2 jutaan. Baru 2 jutaan. Terus kamu dapat closing di 9,5 juta ya? Atau lebih malahan ya? 12-an. Oh, 12 juta. Nah ya, itu kan lumayan, tapi itu tentu tidak seperti pada umumnya karena Mas TH ini adalah seorang agensi ya, jadi membantu mengiklankan produknya klien-klien. Nah, kalau teman-teman di sini ada yang mirip juga seperti Mas TH, nah ini pasti insight-nya nanti bisa relate. Oke, Mas TH, silakan diperkenalkan dulu nih ya. Siapa namamu, terus bisnisnya apa, Instagramnya apa, kalau teman-teman mau follow juga. Itu dulu aja, yuk kenalan dulu. Oke, halo teman-teman. Perkenalkan, nama saya TH, aslinya Wong Solo Mas, dari Solo. Terus akun Instagram saya, teman-teman nanti boleh follow ya. Nama akun Instagramnya Mudah Memulai. Terus untuk bisnis saya sendiri, sebagai bantuin orang-orang yang punya bisnis, lebih tepatnya ke handle iklannya sama kelola akun Instagramnya, gitu Mas. Oke, ya. Pasti teman-teman di sini banyak kan yang mirip seperti ini, karena kemarin Mas TH di Instagram maupun di YouTube tuh banyak yang komen, bikinin dong konten untuk agensi atau ceritakan dong gimana pengalamannya Mas Fusik pertama kali mulai. Nah, aku lihat dengan Mas TH ini muncul di konten Fusik ini, supaya teman-teman yang lain tuh ngumpul lagi lebih banyak begitu. Oke Mas, terus bisa diceritakan nih ke teman-teman di sini. Sebelum konsultasi itu apa sih permasalahanmu gitu? Oke, siap Mas. Permasalahan yang pertama, jadi dulu itu sebelum konsultasi emang aku itu terlalu dipusingkan dengan masalah teknis Mas. Oh iya. dengan masalah tools Facebook Ads gitu ya. Mungkin gimana caranya duplicate gitu ya. Gimana harus aktif jam berapa, seperti itu. Pokoknya dipusingkan dengan teknis-teknis yang sebenarnya setelah konsultasi ini ya terbuka gitu ya, terbuka wawasannya dan lebih paham. Ternyata Facebook Ads ini sebenarnya hanya tools aja gitu ya. Iya, betul. Sebenarnya hanya tools aja, dan untuk teman-teman nyawanya itu bukan di tools ini, tapi nyawanya itu ada di bisnis tersebut gitu ya. Kalau misalnya bisnisnya aja mungkin belum siap untuk diiklankan, terus kita mengiklankan spend jutaan bahkan puluhan juta pun ya, kalau nggak diperbaiki nyawa dalam bisnis itu ya podoe bakar uang gitu ya. Iya betul. Terus yang itu
yang itu eh sayang gitu. Jadi Itu nganu Mas. ya, Mas Teh, ibaratnya kalau bisnisnya belum belum genah, belum benar, belum siap diterima market, nggak market fit berarti ya. Itu kan Hmm. seperti kita tuh kalau ngiklan itu kan sebagai pengungkit, gitu. Gedein sesuatu, berarti kan gedein bom ya, nek belum siap. Oke, terus Mah, tadi kan kamu ngomong nih sebelumnya Ah, fokusnya cuma teknis doang, ah, nggak ah. pernah memperbaiki ini itu gitu kan. Nah, terus setelah konsultasi ini kan berarti kan persepsimu kan berubah gitu kan, jebret. Nah, berubahnya ini terus kamu ngetes apa aja nih kemarin? Oke, siap. Ya, jadi sekali lagi Mas, dulu itu dipusingkan dengan apa Dashboard. teknis, Nah, harus teknis. harus harus pakai interest apa gitu ya, Nah, duplikatnya harus berapa kali, terus yang lainnya. Nah, setelah konsultasi memang sekali lagi yang penting itu bukan teknisnya, itu hanyalah toolsnya, yang penting adalah nyawanya. Nah, kemarin yang saya perbaiki itu jelas mengenai konten iklannya Mas, yang pertama. Jadi konten iklannya itu kira-kira eh, cocok nggak sih dengan orang yang tak target gitu ya, yang orang membutuhkan jasaku itu cocok nggak. Nah, setelah konten iklan ya pasti penawarannya gitu ya. Penawarannya kira-kira cocok nggak, kira-kira bedanya aku sama agensi lain itu apa. Kan zaman sekarang agensi itu sangat wah sangat banyak, tengklecek. sangat banyak sekali, betul Mas. Nah, jadi cara membedakannya itu gimana gitu. Ini bukan orang Jawa aja penontonnya Mas ya. Iya, iya, Jadi betul, betul. cara membedakan kita itu, jadi mereka alasan memilih kita itu apa? Nah, Hmm. itu yang tambah terbuka, sedikit terbuka dengan adanya konsultasi ini Mas, seperti itu. Dan Hmm. itu ilmu ini nggak saya terapin di bisnisku aja Mas, tapi juga bisnis klienku. Jadi aku lebih bisa, istilahnya lebih bisa ngomong dengan apa adanya gitu ya. Jadi Oh, kalau iya, dulu iya. Mas, kali dulu tuh pokoknya kamu harus pakai jasaku gitu ya. Oke, 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 Ya, oke. kamu harus pakai jasaku, tahu hasilnya piye, dan yang penting jalan lah. Kan itu malah kasihan kliennya Mas gitu ya. Kita kan Misake. juga pengen pengen profit juga, pengen dapat uang juga, pengen dapat feedback baik juga dari kita. Nah, Hmm. dari situ aku nerapin di bisnisku ini, nerapin juga di beberapa bisnis klienku gitu. Dan alhamdulillah klienku kemarin juga ada kabar baik Mas, baru baru spend 10 harian dan spendnya baru 1 jutaan, Hmm. itu bisa dapat omset 6 jutaan itu dari klienku gitu Mas. Itu yang mana itu? Itu yang jasa juga sih. Oh, kita malah kemarin katanya malah belum bahas itu ya? Belum bahas itu Oh. karena lancar ya, nggak usah dibahas lah, ngapa lancar dibahas. Oh, iya, 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 iya. Ya, berarti kan berdampak. Oke, Mas, tadi kan dirimu ngomongin konten iklannya kan dirombak. Kita mulai dari situ dulu ya. Ini kan penting sekali ya. Karena banyak agensi di luar sana itu kan ketika ada iklan yang jelek, nggak ngerti juga sebenarnya konten iklan yang mendemokan value. Ya, itu yang seperti apa. Nah, kemarin dari iklan yang kamu bikin ya walaupun menurut kacamataku ya itu memang masih kurang, cuman sudah jauh lebih bagus daripada sebelumnya. Nah, itu ya Mas. Oke, konten iklan yang mendemokan value ya. Jadi nggak hanya sekedar pengumuman saja gitu. Nyaman, iya, iya. Ya sekedar pengumuman aja. Jadi sebenarnya ini perlu digali Mas. Maksudnya bisnisnya apa gitu ya. Ya, Jadi ya, betul, betul. pinnya tiap bisnis itu apa, pasti kan beda-beda. Hmm. Kalau misalnya di generalisir mungkin ya yang penting menemukan value. Nah, menemukan value tetap kita harus coba bahas dulu bisnisnya apa gitu. Ya, Nah, betul. kalau misal bisnisku kan jasa nih, jasa. Nah, kira-kira Iklan. dari yang eh, targetku itu kesusahan atau misalnya yang membutuhkan jasa itu, kira-kira pennya mereka apa gitu ya, Hmm. kesulitan mereka apa, dan sampai yang kita lakukan itu kira-kira lingkupnya seperti apa, sampai bisa menghasilkan yang seperti apa, itu perlu kita demokan di konten iklannya seperti itu Mas.
Oke, dan Itu kurang dibikin lebih. dengan berbagai macam angle karena satu angle aja kan enggak cukup ya, begitu. Nah, terus setelah konten iklannya sudah jauh lebih bagus, menimbulkan value produknya, berarti kan masuk ke halaman penawaran. Kalau untuk agensi itu pasti pakai landing page yang panjang lebar, begitu. Nah, terus di dalam situ kan sebenarnya ya kalau aku lihat di agensi itu kekuatannya ada di tadi ya, ada keunikannya apa di agensinya, bedanya apa. Terus ini nih penawaran yang kalau nggak diambil itu rasanya rugi. Nah itu kemarin kamu bikin penawarannya gimana itu Mas supaya bisa meningkatkan penjualannya jasamu itu? Oke. Jadi untuk lebih spesifik ke jasaku Mas ya. Jadi ini mungkin aku berangkat dari yang aku alami sendiri. Kan dulu pas sebelum konsultasi ini memang lebih dipusingkan dengan teknis gitu ya. Nah, di luaran sana mungkin juga bukan mungkin sih. Emang iya banyak pembisnis atau business owner yang otak-atiknya itu ya hanya dashboard aja. Caranya golein caranya cari interest yang pas itu gimana, interest razia itu gimana. Itu sebenarnya hanya menghabiskan waktu aja. Memang itu ya itu berpengaruh, tapi sebenarnya yang paling berpengaruh itu bukan di situnya. Yang paling berpengaruh ya di nyawanya itu. Nah, gitu. Jadi kalau di penawaran kemarin ya itu tadi tidak hanya sekedar membahas dashboard aja Mas, tapi lebih ke nyawa bisnisnya itu gimana seperti itu. Itu kurang lebih Mas. Oke, baik. Oke Mas, nah terus dari klien yang kamu kerjakan bukan sudah sih, yang kita ngomongin yang akhir-akhir ini aja gitu kan. Kemarin ada cerita lucu gitu kan, jadi dia ini dapat klien fashion gitu kan. Nah setelah Mas TH ini ngerti ternyata yang dirombak itu bukan dashboardnya tapi di luar dashboardnya, dia jadi melek. Ternyata kalau misal kemarin di kasusnya tuh produknya fashion, ternyata PR aku berat. Nah, itu bisa kamu ceritakan nih supaya memberikan insight kepada agensi-agensi di luar sana. Oke, iya. Oke, jadi misal yang kemarin yang kita bahas dengan Mas Wise kemarin mengenai salah satu klienku itu di bidang fashion gitu ya. Nah, kalau di bidang fashion itu kan yang mungkin yang terpenting itu tampilan awalnya gitu ya Mas. Karena kan di online itu kalau misal jualan fashion ya. Itu kan nggak bisa pegang, nggak bisa pakai, nggak bisa meraba-raba, jadi bisa lihatnya lewat foto aja. Nah, jadi yang perlu diperbaiki itu tampilannya itu. Nah, tapi ini PR besarnya buat kita para agensi gitu ya. Nah, kita perlu menyelaraskan tujuan kita dengan si klien gitu loh. Iya. Kalau misalnya si kliennya itu apa ya istilahnya apa Mas? Kalau dalam bahasa Jawa itu bebel. Bebal. Apa bahasa Indonesianya? Bebal. Agak ngeyel lah. Ngeyel. Nah, ngeyel dan apa ya, dan semau dia ya intinya tadi lah agak ngeyel gitu ya. Nah itu yang PR besar untuk kita gitu ya, PR besar untuk menyelaraskan tujuan itu. Kalau misalnya yang tadi kasusnya fashion itu ya yang harus dirombak tampilannya seperti itu. Nah jadi yang PR besarnya itu menyelaraskan dengan kliennya gitu. Iya, karena kadang UMKM fashion terutama ya ngertinya cuma sekedar majang foto terus diiklanin terus laku gitu kan. Ya kan, padahal kalau kita lihat brand-brand fashion yang sudah proper ya, baik yang baru mulai atau sudah mulai, itu kan mereka benar-benar menjual visualnya. Iya toh. Nah, kadang-kala gitu tuh UMKM tuh enggak paham. Nah, biasanya teman-teman kalau misal teman-teman dapat klien-klien yang UMKM yang baru mulai, atau biasanya nih ya, kan sekarang tuh ada fenomena itu loh, yang di gara-gara TikTok juga kan, orang-orang Tanah Abang live terus nggak laku. Nah itu kemungkinan besar karena kasusnya seperti ini. Entah, karena kalau Tanah Abang kan orang beli karena sebatas beli baju doang, ya kan? Tapi kalau udah dibikinkan online yang brand, nah itu benar-benar menjual visualnya. Nah visualnya belum terlihat menjual ya susah. Nah itu jadi pekerjaan agensi. Cuman dari kesulitan itu ya berarti muncullah cuan baru. Berarti di situ nanti kalian bisa bikin penawaran baru ya, yang ngerombak
visual brandingnya seperti itu. Oke Mas, berarti Mas selama kamu kemarin testing itu kamu kan tidak terlalu meributkan dashboardnya atau kemarin. Nah itu berarti kamu nggak pakai interest ya kemarin? Enggak, pakainya brut semua. Iya. Ya, dan itu kemarin juga tak pakai ini brut dan itu berhasil. Ya, berarti kan bukan broodnya, tapi karena itu tadi ngulik di luar dashboardnya. Itu waras guys. Oke, last but not least nih, Mas TH, kalau bisa memberikan, jangan kalau bisa ya, coba berikan apa ya, petuah atau apa ya, sebuah saran kepada viewers Fusik ya, entah agensi ataupun pelaku bisnis yang diiklankan produknya, itu apa? Silakan. Wah, petuah ya sih. yang penting bukan pesan terakhir ya. Iya. Buat teman-teman ya yang melihat ini dan menonton ini, jadi mungkin di luar sana banyak itu menganggap bahwasanya ketika kita sudah pakai iklan, ketika kita sudah pakai Facebook Ads itu langsung auto kaya. Enggak ternyata. Auto cuan ya. Pokoknya itulah. Nah, itu teman-teman itu sebenarnya sangat salah besar sekali gitu ya. Jadi di luar itu sekali lagi sebenarnya Facebook itu hanya tools alat aja. Nah yang paling penting apa? Yang paling penting nyawanya. Jadi teman-teman sekali lagi kalau masih ada yang berpikiran kalau pakai iklan pasti cuan, nah itu perlu diluruskan lagi teman-teman gitu. Nah cara meluruskannya gimana? Ya ikut konsultasi Mas Fusik. Oke, mantap. Oke, begitu Mas TH, terima kasih waktunya di siang hari ini dan terima kasih juga buat teman-teman yang sudah menonton interview ini. Dan tadi aku udah menginfokan ya di awal tadi Instagramnya mudah memulai ya. Itu tak cantumkan lagi di sini, ini ya Instagramnya Mas TH mudah memulai, teman-teman bisa follow dan juga di situ nanti ada page-nya, teman-teman juga bisa tanya-tanya kalau misal membutuhkan jasanya Mas TH dan seingat aku nanti kalau misal berminat bisa dijadwalkan telepon dulu ya Mas TH ya. Benar bisa. Oke baik ya, tapi tentu teman-teman ya kalau produknya ampas Melkides jangan, nanti tidak nyusahin Mas TH. Oke, begitu Mas TH, terima kasih. Banyak rezeki dan sehat selalu.